Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya, kegiatan saya di malam hari ini ya seperti ini, kegiatan di warung sembako sambil melayani pembeli. Dan untuk malam ini alhamdulillah pembelinya lumayan rame banget ya. Semoga teman-teman semuanya tidak bosan ya menonton video saya, karena memang video saya hanya seperti ini, kegiatan di warung sembako, namanya juga ibu rumah tangga dan usahanya juga di rumah, jadi pastinya kegiatannya dan videonya hanya ini aja ya. Tapi maaf ya, memang saya tuh tidak pernah nge-record kegiatan saya beberes atau sebagainya, karena memang di bulan puasa ini kegiatan saya sebenarnya banyak banget, tapi kalau untuk menyempatkan ngevideo atau nge-record itu kayaknya memakan waktu banget ya, sedangkan memang saya itu dikejar banget kegiatannya, harus belanja, harus beberes, harus segalanya. Sedangkan saya mengerjakan itu sendiri tanpa bantuan dari suami ya, paling suami itu bantu untuk tutup warung, kemudian paling juga membeli gas ya, karena kegiatan-kegiatan seperti itu kadang saya itu malas banget, kecuali kalau belanja memang saya belanja sendiri ya, karena saya dan suami kan sudah memegang warung masing-masing, dan beliau juga untuk belanja dia belanja sendiri. Kalau disuruh belanja belanjaan saya, otomatis dianya juga akan bingung ya, karena untuk produk-produknya lebih banyakkan di warung sembako saya daripada di warung yang suami saya pegang. Untuk video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pengalaman saya ya, mengenai usaha warung sembako ini. Memang saya baru merintis usaha warung ini sekitar 5 bulan lebih ya, tapi sedikit banyaknya saya memiliki tips agar warung sembako saya ini bisa berkembang ya. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai tips warung sembako dengan modal yang kecil agar bisa sukses dan berkembang. Jadi ini cocok banget ya bagi pemula dengan modal yang minim, tapi ingin modal itu selalu berputar dan bisa berjalan dengan lancar. Karena memang bagi para pemula biasanya mereka akan takut ya mengenai kerugian-kerugian di warung sembako ini. Usaha warung sembako ini memang kalau kita tidak menjalankan dengan benar dan tidak mengikuti alur yang benar, usaha ini tidak akan berjalan dengan lancar ya. Kalian memang harus bisa ataupun harus mengerti cara mengelola usaha warung sembako. Baik itu modal kalian besar atau kecil, kalau kalian tidak bisa mengelola usaha ini, otomatis usaha ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tips yang pertama yaitu manajemen yang bagus atau mengelola manajemen. Di kehidupan sekarang yang namanya persaingan bisnis itu sangat ketat ya. Kalau kalian mempunyai modal yang cukup besar ataupun bisa dibilang modal kalian besar membuka usaha warung sembako ini, kalau manajemen kaliannya tidak teratur dan jelek, otomatis usaha kalian akan bangkrut atau tidak berjalan dengan lancar. Berbeda dengan orang yang mempunyai modal kecil tapi
tapi mempunyai kinerja manajemennya yang bagus dan tertata rapi, otomatis usaha mereka akan berangsur menjadi lebih lancar dan otomatis akan sukses ke depannya. Jadi mau usaha kalian dengan modal besar tapi manajemen kalian tidak tertata rapi dan tidak bagus, otomatis usaha kalian akan kalah dengan usaha orang yang memiliki modal yang minim ataupun kecil. Jadi di sini kalian memang harus perhatikan dalam mengelola manajemen usaha warung sembako kalian ya. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu kalian harus memiliki komitmen. Apapun jenis usahanya, yang namanya usaha itu harus memiliki komitmen ya. Karena itu penting banget. Kalian harus memiliki komitmen apakah usaha kalian ke depannya ingin sukses ataukah biasa-biasa aja. Dan apabila kalian menginginkan usaha kalian berjalan dengan lancar, kalian harus mempunyai komitmen untuk tidak menggunakan uang hasil dari usaha kalian untuk kebutuhan pribadi ataupun kalian mencampur adukan uang pribadi kalian dengan uang hasil dari bisnis kalian ya. Dan untuk tips yang ketiga yaitu usahakan jangan meminjam dana baik itu bank keliling ataupun pinjaman harian lainnya ya, karena yang namanya usaha warung sembako apalagi modalnya minim, kalau kalian memulai dengan modal meminjam bank harian itu akan mempersulit usaha kalian ya, karena kalian tidak akan tahu ke depannya apakah usaha kalian itu berjalan dengan lancar ataukah justru usaha kalian itu tidak akan berjalan. Jadi kalau usaha kalian itu tidak berjalan dan otomatis kalian meminjam modal awal usaha kalian dengan cara menggunakan bank harian ataupun bank-bank lainnya, otomatis setiap hari kalian itu harus menyetorkan setoran ke bank tersebut dan ternyata usaha yang kalian kelola itu tidak berkembang dengan baik. Itu akan merugikan usaha kalian pastinya. Dan tips selanjutnya yaitu yang keempat, kelolalah keuangan warung sembako kalian dengan benar, apalagi dalam hal berbelanja ataupun gulakan di agen langganan kalian. Di tips yang keempat ini ada dua versi ya menurut pandangan saya. Saya melihat dari lokasi tempat usaha kalian. Kalau tempat usaha kalian itu termasuk di pelosok dan di perumahan dengan padat penduduk, otomatis itu jarang banget ada mobil-mobil besar seperti sales-sales menawarkan belanjaan ataupun barang di tempat kalian. Otomatis kalian akan belanja di kulakan ataupun di grosiran yang mungkin di kota-kota besar di daerah kalian. Kalian bisa gunakan modal yang kalian punya untuk berbelanja di kulakan kalian, bisa gunakan semuanya, tetapi kalian harus ingat ya, kalian harus sisakan di rumah uang recehan untuk kembalian di saat nanti ada pembeli yang belanja di tempat kalian. Dan kalau tempat usaha kalian di pinggir jalan ataupun di pinggir jalan besar, menurut pandangan saya janganlah kalian gunakan uang penghasilan kalian setiap harinya untuk belanja semuanya dikulakan ya. Kalian harus bisa menyisihkan uang entah itu 100 ataupun 200, sisakan di rumah kalian di saat kalian akan berbelanja di agen langganan kalian.
Karena biasanya kalau tempat usaha kalian itu di pinggir jalan besar, biasanya itu suka ada sales-sales yang tiba-tiba datang ke warung kalian menawarkan barang, dan di saat uang kalian itu sudah dipergunakan seluruhnya, dan hari itu ataupun di saat sales itu datang kalian belum ada penghasilan, otomatis kalian tidak akan bisa berbelanja di sales tersebut. Jadi saya sarankan kalau tempat usaha kalian itu di pinggir jalan, kalian harus menyisakan penghasilan kalian untuk kebutuhan mendadak seperti itu ya. Selanjutnya untuk tips yang kelima, yaitu kebutuhan hidup harus seimbang dengan pendapatan yang kalian dapatkan. Poin ini sangat penting ya, karena biasanya poin ini suka bersangkutan dengan usaha yang suka bangkrut, karena biasanya pelaku usaha tersebut memiliki iri hati ya, apalagi kalau melihat tetangga mempunyai usaha sukses, beli ini beli itu. Biasanya orang yang mempunyai penyakit iri hati itu suka mengikuti apa yang tetangga punya ya, dan biasanya mereka menggunakan uang untuk mengikuti gaya hidup orang lain dengan modal usaha mereka, dan otomatis apabila penghasilan dari usaha mereka digunakan untuk kebutuhan pribadi, itu akan menghambat perkembangan dari usaha mereka tersebut. Dan untuk tips yang terakhir, yaitu jangan menggunakan produk di warung Anda untuk kebutuhan pribadi tanpa dibayar ya. Nah, yang namanya usaha itu tidak melihat baik itu keluarga, saudara, teman, bahkan suami kita juga. Kalau mereka menggunakan produk yang ada di warung, itu wajib banget dibayar ya. Karena kalau tidak dibayar itu akan mengakibatkan usaha kalian itu cepat bangkrut. Karena setiap barang itu hanya mendapatkan keuntungan yang tipis. Jadi kalau kalian pergunakan barang-barang ataupun produk di warung kalian untuk kebutuhan pribadi kalian tanpa dibayar, otomatis kalian akan rugi, dan modal yang kalian punya itu tidak akan berputar dengan semestinya. Itulah beberapa tips dari pengalaman saya dalam hal membuka usaha warung sembako agar bisa berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan apabila ada kata-kata yang mungkin tidak kalian mengerti ataupun membuat kalian sakit hati, saya mohon maaf ya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.